Pemirsa, guru juga memiliki peranan, tugas, dan tanggung jawab terhadap peserta didiknya. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ada 2 sesi. Sesi yang pertama pembicara yaitu dari Provinsi Jawa Timur. Yang kedua itu dari Bapeda, dari bagian hukum. Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Ada sesuatu hal yang luar biasa di sana. Ada sesuatu hal yang harus kita selesaikan. Banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Karena persoalan bangsa, masa depan bangsa ini salah satunya bisa diselesaikan dengan pendidikan. Krisis multidimensi yang salah satu penyelesaiannya adalah persoalan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada hal yang perlu kita pahami bersama. Kota Blitar 3 tahun yang lalu itu sudah mencanangkan kota Smart City. Ada 6 indikator di Smart City yang salah satunya adalah Smart Education, Smart Living, Smart Environment, Smart Society. Smart Education yang salah satunya di dalamnya adalah kota ramah guru. Kota ramah anak sudah terlampaui. Kota sehat sudah terlampaui. Tinggal kota ramah guru. Bagaimana partisipasi masyarakat nanti? Pemberdayaan pendidikan dalam artian partisipasi masyarakat untuk memberdayakan pendidikan kayak apa? Seperti itu. Salah satu hal, ini aneh Bu, ini saya cerita, 2 bulan yang lalu saya ngisi acara, di depan sekitar ada 50 guru. Di antara sekian guru, saya tanya, di era seperti ini yang oleh pemerintah, oleh presiden kita sudah dicanangkan menjadi era apa Bu? 4.0, revolusi industri 4.0. Di situ mereka tak tanya metode dan sebagainya yang digunakan panggah pedagogi, terus andagrogi dan sebagainya. Padahal itu sudah kuno. Yang saat ini harus kita gunakan adalah yutagogi. Nah, bagaimana yutagogi itu diterapkan? Di sana bagaimana kemandirian panjenengan dan siswa itu menentukan sendiri. Itulah yutagogi di era seperti ini. Kalau enggak itu kita laksanakan, kita ketinggalan. Saya tanya lagi, Bapak Ibu pernah dengar Google Scholar? Apa Pak? Enggak pernah. Sebelum saya pancing, pernah buka Google Scholar? Enggak pernah. Apa Pak Google Scholar itu? Enggak pernah, enggak tahu. Di situ padahal ada 50 guru waktu itu. Tidak pernah mendengar satu kali pun Google Scholar. Tapi saya yakin di sini mungkin semua pernah. Di Google Scholar itu ketika panjenengan buka, di situ ada jutaan jurnal. Yang salah satunya di sana adalah jurnal para guru. Ada OJS di sana, Open Journal System. Tadi Pak Samsul mengatakan hak atas kekayaan intelektual, panjenengan bikin jurnal bisa diupload di sana. Di sana ada yang terintegrasi dengan beberapa jurnal ternama internasional, kemudian jurnal nasional. Itu bisa kita gunakan, itu bisa menambah nilai kita, menambah angka kredit kita di sana. Loh, ada yang tidak paham Bu. Kemudian daya dukung apa? Regulasi pemerintah apa? Regulasi pemerintah dalam bidang hukum positif Indonesia, ketika ini kita integrasikan dengan hukum, ada Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada pasal 8 di sana, pasal 6 di sana yang mengatur partisipasi masyarakat adalah juga harus di sana muncul. Undang-undang guru dan dosen,
peraturan pemerintah terkait guru dan dosen nomor 19 2017, kemudian dan lain-lain. Kemudian terkait Dewan Pendidikan, Permendikbud nomor 75 2016 terkait komite sekolah, di sanalah muncul partisipasi masyarakat. Dari partisipasi inilah nanti masyarakat akan berperan yang luar biasa untuk menuju kota ramah guru. Dan nanti akan kita edukasi. Siapa yang mengedukasi? Salah satunya adalah Dewan Pendidikan nanti. Salah satunya, karena representasi dari semuanya. Representasi dari pendidik, guru, kemudian masyarakat. Ini yang harapan kita ke depan seperti itu. Nah, bagaimana menciptakan ini nanti? Kita bersama-sama kita ciptakan, mengedukasi masyarakat juga. Seperti itu. Jadi nanti dalam seminar ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada stakeholder yang ada, termasuk khususnya pemerintah Kota Blitar, yang nanti arahnya adalah kita memberikan semacam kepastian hukum dalam bentuk produk hukum sebagai langkah kita melaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan yang ada di pendidikan yang ada di Kota Blitar. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, maka diperlukan adanya kerjasama antara beberapa pihak, di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya yang terkait pendidikan. Kesejahteraan guru di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelaksanaan pendidikan. Masih banyak guru yang mengabdi untuk pendidikan, namun belum mampu mendapatkan penghargaan yang layak atas kinerjanya. Dengan munculnya masalah tersebut, maka muncul banyak program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru. GRI Kabupaten Kota ini kalau ada masalah-masalah akan Bapak Ibu segera memberitahukan, kami akan memberikan bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini seperti Bapak Kepala Dinas tadi ada 4 macam. Ini hanya sepintas Bapak tadi saya mendengarkan ini. Pertama bantuan hukum, kemudian yang kedua adalah bantuan berupa bantuan profesi. Jadi ketika ada guru mengajar itu nyewer, ngukum murid, itu kalau dipermasalahkan itu namanya profesi. Nah, yang ketiga adalah keselamatan, perlindungan hukum, perlindungan profesi, 3 perlindungan keselamatan kerja, yang keempat hak atau haki, hak kekayaan intelektual itu. Yang dilindungi 4 macam ini. Yang pertama hukum, ketika ada kekerasan terhadap guru, kami PGRI akan turun. Ketika ada profesi yang sulit itu, maka tadi saya pesan, kebetulan Bapak moderator ini pegawai di Pemda, sing paling abot niat baik ini, perlindungan guru agar ramah guru ini terwujud, akan nanti terwujud seminar ini menjadi produk Kota Blitar. Bapak Ibu nanti usul perlindungan guru seperti apa yang ada. Kalau PGRI perlindungan itu memang harus, yang lindungi siapa? Ada 4 pihak yang harus melindungi Bapak. Yang melindungi pertama itu adalah pemerintah pusat, kedua pemerintah daerah, yang ketiga organisasi profesi, yang keempat adalah kepala satuan pendidikan, yang kelima adalah wali murid, masyarakat. Itu yang harus melindungi. Jadi kalau ada masalah itu, nah perlindungan itu sendiri sudah ada di Undang-Undang 14 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 39. Ada peraturan pemerintah PP 74 tahun 2008 yang diperbarui dengan PP 19 tahun 17. Dan yang disebutkan tadi 2 kali oleh panitia, dan ini adalah Permendikbud nomor 10 tahun 17. Sama itu isinya. Tetapi kenyataannya itu belum dirasakan oleh para guru itu semua. Yang sementara pernyataan yang ada tadi saya matur, baru ada di Purwokerto. Di Jawa Timur belum ada nyata. Tadi Blitar katanya sudah Pak, tapi baru sosialisasi. Lah itu sudah bagus.
sudah ada sosialisasi. Artinya anggarannya yang nyata itu. Nah, ngomongnya gampang, tapi kudu diwujudkan dalam bentuk action anggaran. Di Purwokerto itu kalau ada guru punya masalah, bupati menyediakan pengacara, sudah dibentuk. Di kecamatan ini pengacaranya ini, saya tidak tahu cara gajinya pengacara seperti apa. Tetapi ada pernyataan semacam itu. Jadi bupati sing nyentrik itu, sing udeng-udengan yang itu menyediakan khusus untuk guru. Walaupun sudah ada perlindungan dari organisasi PGRI. Nah, kalau nanti terwujud perwali tentang perlindungan guru sehingga guru diharapkan menjadi ramah guru, lah mudah-mudahan bentuknya ya salah satu usulan kami adalah adanya perlindungan dengan bentuk nyata, ada anggaran sosialisasi, juga ada anggaran bentuk siapa pengacara, bentuk bagaimana pengacara bertindaknya. Itu nanti harus ada masukan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, itu perlindungan nih anak sudah ada, lah perlindungan guru yang belum ada, yaitu bagaimana perlindungan guru kita usulkan. Kekerasan di sekolah langsung. Nah, era kebebasan informasi tadi 4.0 itu loh, zaman yang ditandai oleh intelijensi buatan itu loh. Nek nganggo apa itu? Melaku belok kiri sebelah kiri, kiri kanan sedikit maju 100 meter belok kanan, itu kan buatan itu cirinya. Nah, kalau sudah ada semacam ini, peran guru itu apa? Apakah anak-anak disuruh kumpulkan semua HP-nya, waktu pelajaran tidak boleh pakai HP gitu? Waktu habis. Nah, oleh karena itu manfaatkan dengan baik agar anak juga melebarkan pengetahuannya, meluaskan pengetahuannya, sehingga nanti era ini benar-benar kita nikmati, tetapi tidak hanya untuk gurunya, tetapi anaknya juga menikmati. Itu saja yang bisa kami seminar tentang peran guru, tugas, peran serta kewajiban dan tanggung jawabnya bagi saya sangat bagus, di mana kita bisa dengan jelas perlindungan guru yang bagaimana yang kita dapatkan. Ya, perlindungan dari sebagai kita pendidik, ada perlindungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah kepada guru-guru, di mana kita dalam proses mendidik itu tidak semena-mena, misalnya untuk mendisiplinkan siswa, kita itu misalnya menegur gitu aja, atau kita kadang mencubit atau kadang kita merangkul begitu saja, ada salah persepsi begitu.